Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Alingsih, NIM 18034024. Di sini saya akan membawakan tentang judul seminar fisika yang berjudul Identifikasi Geotermal menggunakan analisis spektral di Panti Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dengan dosen pembimbing Dr. Ahmad Fauzi, MSI. Yang pertama ada tentang latar belakang, di mana latar belakang di sini adalah energi panas bumi adalah energi yang tersimpan dalam bentuk air atau uap panas pada kondisi geologi tertentu pada kedalaman beberapa kilometer di dalam kerak bumi. Energi panas bumi memiliki komponen yang khas, di mana terdapat lapisan dengan patahan yang terhubung dengan lapisan yang berisi fluida panas. Air permukaan dan air tanah masuk menuju sumber panas untuk mengisi ulang sistem panas bumi. Kemudian manifestasi panas bumi pada daerah penelitian berupa kolam air panas dengan suhu permukaan berkisar antara 97 sampai 99 derajat Celcius. Kolam air panas merupakan salah satu petunjuk adanya sumber daya panas bumi di bawah permukaan. Sistem panas bumi yang diteliti adalah sistem panas bumi yang terdapat di Rimba Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dipilih menjadi lokasi penyelidikan karena hasil penyelidikan terdahulu diketahui memiliki daerah cross seluas 9 km persegi, dengan perkiraan suhu reservoir 180 derajat dan potensi cadangan terduga sebesar 30 MWE. Untuk penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem panas bumi yang merupakan sumber panas bumi di daerah penelitian tersebut, dan juga untuk mengetahui mineral yang ada baik di dalam maupun di luar permukaan sumber geotermal, serta mineral apa yang paling dominan yang ada di Panti Kabupaten Pasaman. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mineral panas bumi bisa terbentuk di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Yang kedua, apa saja jenis mineral panas bumi di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Dan yang ketiga adalah apa mineral yang mendominasi dari sumber panas bumi di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Selanjutnya ada tentang tentang pertanyaan penulisan, di mana pertanyaannya bagaimana mineral panas bumi bisa terbentuk di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Selanjutnya, apa saja jenis mineral panas bumi di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman? Apa mineral yang mendominasi dari sumber panas di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman? Adapun untuk manfaat penelitiannya adalah pembuatan makalah ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga mendapat materi pembelajaran baik di bidang pendidikan maupun di bidang penelitian. Selain itu, makalah ini dapat menjadi sumber acuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sistem panas bumi dan batuan penudung di daerah Pasaman, Sumatera Barat. Selanjutnya ada bab 2 kajian teori. Yang pertama ada panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas alami dari dalam bumi yang ditransfer ke permukaan bumi secara konduksi dan konveksi. Sistem panas bumi merupakan perpindahan panas alami dalam volume tertentu dari kerak bumi dari sumber panas yang tempat pelepasan panas, yang umumnya secara umum di bawah permukaan bumi terdapat sumber panas. Namun tidak semua lokasi menyimpan energi geotermal. Energi geotermal hanya terdapat pada lokasi yang memiliki sistem geotermal sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar 1. Pada gambar 1 ada model sistem geotermal di mana menurut Diko, sistem panas bumi memiliki komponen penting sebagai berikut. Yang pertama, sumber panas. Perpindahan panas umumnya terjadi secara konduksi dan konveksi akibat adanya interaksi molekul penyusun batuan dalam mantel. Sedangkan perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh perpindahan molekul. Sistem geotermal ada 4 macam diantaranya yaitu hidrotermal. Pada reservoir ini, air berasal dari permukaan yang diperoleh dari air hujan. Air ini kemudian masuk karena adanya rekahan batuan melalui saluran pori-pori di antaranya batuan. Air tersebut kemudian terakumulasi di dalam reservoir sampai penuh dan terpanaskan oleh batuan bek panas. Pada reservoir yang sudah berisi air, terjadi arus konveksi sehingga memanaskan semua air di dalam reservoir tersebut. Yang kedua ada geopressure, di mana lokasi reservoir ini lebih dalam
daripada reservoir hidrotermal, yaitu sekitar 240 meter sampai 9.100 meter. Selanjutnya, reservoir ini memiliki kadar garam yang tinggi, tetapi memiliki temperatur yang rendah. Sistem ini berasosiasi dengan sistem reservoir gas dan minyak. Reservoir ini berisi air panas yang mengandung banyak sekali gas metana, sehingga berada di lingkungan yang gradien tekanannya lebih besar daripada gradien hidrostatik. Selanjutnya ada hot dry drop, di mana reservoir ini memiliki kedalaman yang sangat dalam, sehingga permeabilitasnya menjadi lebih kecil. Sumber panas yang tinggi dalam batuan impermeable berasal dari intrusi magma. Tidak terdapat fluida pada batuan yang impermeable. Pemanfaatan dilakukan dengan cara membor reservoir ini dengan membuat injeksi air dingin, kemudian dilakukan rekahan buatan di mana air diinjeksikan dengan tekanan yang besar, sehingga mengakibatkan rekahan di reservoir. Selanjutnya ada magma. Eksploitasi pada reservoir ini sangat berbahaya sehingga belum banyak yang mengkajinya. Caranya adalah dengan mencari reservoir yang berisi magma pada kedalaman yang relatif dangkal, kemudian mengambil magma tersebut dari sebuah sumur untuk memanasi heat exchanger-nya. Kemudian ada fluida panas bumi. Fluida panas bumi berasal dari air permukaan, bawah permukaan, melalui rekahan maupun ruang antara batuan. Karakteristik fluida panas bumi dapat memberikan informasi tentang tipe sistem panas bumi, pendugaan temperatur reservoir, komposisi kimia fluida, asal-usul fluida, interaksi fluida, serta terhadap batuan serta campuran fluida reservoir dengan fluida lainnya. Selanjutnya ada manifestasi panas bumi, di mana menurut Prihadi 2005, manifestasi permukaan panas bumi adalah segala sesuatu bentuk gejala sebagai hasil proses sistem panas bumi, antara lain merupakan komaul, solvatara, tanah beruap, tanah hangat, mata air panas asam, mata air panas netral, dan alterasi hidrotermal permukaan. Namun juga sering ditemui manifestasi panas bumi yang ditandai dengan kondisi vegetasi atau biologis yang mengalami anomali. Mata air panas atau hangat ini juga merupakan salah satu petunjuk adanya sumber daya panas bumi di bawah permukaan. Mata air panas terbentuk karena adanya aliran air panas atau hangat dari bawah permukaan melalui rekahan-rekahan batuan. Istilah hangat digunakan bila temperatur air lebih kecil dari 500 derajat Celcius, dan istilah panas digunakan bila temperatur air lebih dari 500 derajat Celcius. Sifat air permukaan seringkali digunakan untuk memperkirakan jenis reservoir di bawah permukaan. Mata air panas yang bersifat asam biasanya merupakan manifestasi permukaan dari suatu sistem panas bumi yang didominasi oleh uap. Selanjutnya ada tentang analisis spektra, di mana metode ini adalah analisis zona alterasi yang dilakukan melalui metode spektral analisis, melalui penembakan spektrum cahaya terhadap sampel dan menghasilkan grafik reflektan terhadap panjang gelombang. Reflektan merupakan rasio energi yang dipantulkan dengan total energi yang mengenai suatu permukaan per unit area, di mana biasa setiap mineral mempunyai ciri khas masing-masing pada panjang gelombang tertentu. Dari situlah analisis terhadap suatu sampel dilakukan dan dapat diketahui apa saja jenis alterasi yang terdapat pada setiap sampel. Selanjutnya ada tentang pembahasan, di mana pergeseran struktur geologi secara regional pada daerah manifestasi yang ada di Panti dipengaruhi oleh 3 sesar utama yang merupakan bagian rangkaian dari sesar Sumatera, yaitu sesar Lubuk Sikaping, sesar Gadis, dan sesar Pungut Barilan. Di mana menurut Sieh dan Natawijaya pada tahun 2000, sesar ini diperkirakan sudah tidak aktif lagi. Sedangkan sesar Pangkut Barilas ditandai dengan zona sesar selebar 200 meter yang terdiri dari zona lempung berupa lempung kaya sulfida dan bereaksi dengan tersilikakan dengan gipsum. Menurut Arif Safitra pada tahun 2008 telah melakukan penelitian untuk menguji unsur apa saja yang ada pada mata air panas Panti Kabupaten Pasaman, di mana digunakan sebagai alat ukur. Alat yang digunakan sebagai alat ukur adalah ICPAS atau
di kepanjangan yaitu Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy, di mana alat ukur ini untuk mengetahui unsur apa yang ada di mata air panas panti, dan untuk konsentrasi Cl diukur menggunakan metode iterasi. Data yang digunakan diambil dari 5 sumber air panas, data yang diperoleh dibawa ke laboratorium dan kemudian diujikan dan diperoleh hasil pada tabel 1, di mana hasil yang diperoleh unsurnya yaitu ada konsentrasi Cl, Li, dan B. Selanjutnya, ada tentang identifikasi geotermal, di mana hasil datanya yang diperoleh diketahui bahwa unsur yang paling mendominasi untuk sumber mata air panas adalah unsur Cl. Hal ini dapat dilihat dari nilai konsentrasinya, di mana konsentrasi Cl lebih tinggi dibandingkan unsur yang lain. Unsur Cl mengindikasikan bahwa air panas yang naik ke permukaan sedikit mengalami pendinginan oleh batuan yang berada di sekitar aliran fluida. Unsur Cl naik ke permukaan akibat tekanan permukaan yang berada pada sesar yang tekanan permukaannya lebih besar berada di daerah panti. Sedangkan konsentrasi yang paling sedikit adalah unsur B. Hal ini dikarenakan unsur B adalah unsur yang sukar bereaksi atau susah bereaksi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ali Rida pada tahun 2018, sesar Sumatera sangat berpengaruh terhadap sistem panas bumi yang berada di panti. Hal ini dibuktikan dengan tingginya intensitas rekahan yang ada pada coring kedalaman tertentu. Pengukuran intensitas rekahan ini memang dilakukan pada rekahan yang terisi oleh mineral sekunder yang didominasi oleh mineral smectite, silika, salsit, dan karbonat. Hal tersebut membuat terbentuknya zonasi batuan penudung yang berperan pada sistem panas bumi panti, di mana batuan penudung adalah salah satu sumber geotermal atau panas bumi, baik itu untuk fluida maupun padatan. Yang terakhir, yang bab 4 ada tentang kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh sebelumnya dalam makalah ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, mineral panas bumi di panti terbentuk akibat adanya sesar Sumatera, di mana daerah panti terjadi pergerakan dekstral dari sesar Sumatera yang disebut Graben Rau. Terbentuk karena adanya pergeseran transtensional yang diakibatkan oleh sesar reduksi kaping dan sesar pungut barilas. Hal ini yang menyebabkan adanya kemunculan manifestasi panas bumi di sepanjang jalur sesar Sumatera pada Graben Rau. Yang kedua, ada mineral panas bumi yang ada di daerah panti, di antaranya Cl, B, Li untuk sumber mata air panas yang berada di atas permukaan. Sedangkan untuk yang berada di dalam permukaan, di antaranya smectite, kolorit, zeolit, fosfat, ilitit, silika, pirosen, oksida, dan karbonat. Yang ketiga, adapun mineral yang paling mendominasi untuk sumber panas bumi di permukaan adalah Cl, dan untuk di dalam permukaan didominasi oleh smectite, silika, dan karbonat. Yang terakhir ada saran, di mana dalam makalah ini mungkin ada kemungkinan kekurangan untuk dalam makalah ini mungkin saja ada kekurangan, untuk itu alangkah lebih baiknya dilakukan penelitian secara menyeluruh untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan tepat. Selain itu disarankan metode lain yang dapat membantu menganalisis tentang sistem geotermal atau panas bumi yang ada di panti Kabupaten Pasaman. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.